Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa lagi di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita mengucap syukur buat kasih-Nya, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami, bahkan Bapa, Engkau Allah kami yang memberkati kami. Engkau Allah kami yang selalu memberkati kami. Bapa, pimpin ibadah kami. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Kami akan meninggikan Engkau. Pimpin setai kami, berkati kami. Kami berdoa untuk para pelayan. Bapa, pimpin berkati. Berkati kami semua ya Bapa. Ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkau yang akan memimpin, Engkau yang akan menyertai. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali ibadah bersama-sama di tempat ini. Kita mengucap syukur pada Allah kita bahwa kita masih diberi sehat, kita masih diberkati oleh Tuhan bisa berkumpul kembali di tempat ini. Tentunya Allah kita, Allah yang kita tinggikan, Allah yang kita puji dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa kita sadar tak semuanya dapat kami miliki atau dapat kita miliki, dan rancangan-rancangan Tuhan adalah indah buat kita semua. Aku sadar tak semua. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencana-Mu Tuhan,
Bapak Ibu dan Saudara percaya bahwa Allah kita Allah yang hebat. Bapak Ibu dan Saudara percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Itu terbukti bagi kita semua. Kita pujikan bersama-sama. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Terbukti bagiku kekuatanmu, perkasamu. Tiada yang melebihi, tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Terbukti bagiku kekuatanmu, perkasamu. Tiada yang melebihi, tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Terbukti bagiku kekuatanmu, perkasamu. Tiada yang melebihi, tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Terbukti bagiku kekuatanmu, perkasamu. Tiada yang melebihi, tiada ku takut lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku ragu serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Haleluya. Allah kita Allah yang hebat, Allah kita yang dahsyat. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita siapkan hati jiwa roh kita untuk terima taburan firman Tuhan yang selalu menguatkan di dalam setiap kita menghadapi masalah-masalah hidup di saat-saat ini. Tetapi kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yaitu Yesus. Engkaulah Allah yang setia, Engkaulah Allah Bapa yang mulia yang bertahta di surga, dalam nama Yesus. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang sampai hari ini belum berani ikut offline. Mari kita bersama-sama menyatukan hati, belajar firman Tuhan melalui online. Dan juga sahabat-sahabat yang masih mencintai online dari GBS Haleluya Palur, mari kita mulai untuk belajar firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Engkau izinkan kami untuk beribadah bersama walaupun dengan online. Tuhan, kami mohon kekuatan kuasa-Mu untuk dapat menarik kami agar kami tetap fokus belajar firman Tuhan di tengah-tengah berbagai macam pencobaan ini. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini menuntut kita, mengajak kita supaya kita menjadi orang baik. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Perhatikan, Tuhan sudah dekat itu memiliki banyak arti. Di antaranya, Tuhan sudah dekat, artinya Tuhan dekat dengan kita. Tuhan dekat dengan hati kita, sehingga Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Tuhan sudah dekat, artinya kematian sudah dekat. Karena tambah hari, ternyata usia kita ini kurang sehari. Tambah lagi, kurang lagi sehari. Maka sebelum Tuhan memanggil kita, kita harus sudah menjadi orang yang baik. Setelah kita terima Yesus, banyak keuntungan yang Tuhan berikan pada kita. Yang pertama, keselamatan, pengampunan dosa, hubungan kita dengan Allah dipulihkan, hidup kita dapat dekat dengan Tuhan. Kedua, ada jaminan hidup. Hidup kita dicukupi. Makanan, minum dijamin. Kesehatan dijamin. Masalah ditolong. Itu jaminan orang yang kenal dengan Yesus. Manfaatkan kalau Bapak Ibu kenal dengan Yesus, lalu makin kenal. Jaminan ini sangat terasa dalam hidup kita. Lalu, sudahkah kita merasakan bahwa kita menikmati keuntungan menerima Yesus? Kalau belum, mungkin kita belum menggunakan firman Tuhan sebagai landasan dalam perjalanan hidup kita. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Daud menggunakan firman Tuhan bukan hanya sebatas Daud tahu, tetapi dengan tegas Daud mengatakan firman Tuhan itu dijadikan landasan dalam hidupnya, dalam beraktivitas kesehariannya. Maka tidak aneh jika Daud memiliki kedekatan dengan Allah, bahkan Allah menempatkan Daud pada posisi yang istimewa. Pernah nyanyi Malam Kudus? Ternyata Kristus itu dalam nyanyian Kristus adalah anak Daud. Pernah baca silsilah dalam Matius 1? Kristus itu keturunan dari Daud. Kenapa? Karena Daud sangat memperhatikan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai landasan hidupnya. Jadi, jika kita ingin merasakan dan menikmati keuntungan setelah kita menerima Yesus, kita harus berani melakukan tuntutan Allah dalam hidup kita, yaitu berani menjadi orang baik. Jika kita ingin merasakan bahkan menikmati keuntungan setelah kita menerima Yesus,
Kita harus berani melakukan tuntutan Allah dalam hidup kita, yaitu berani menjadi orang baik. Sekali lagi, jika kita ingin menikmati jaminan-jaminan setelah kita menerima Yesus, kita harus berani menjadi orang baik. Untuk menjadi orang baik, Alkitab mengajarkan pada kita 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan berguna untuk mengajar. Firman Tuhan berguna untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan berguna untuk memperbaiki kelakuan. Dan firman Tuhan mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan, untuk menjadi orang baik, Allah siapkan firman-Nya, supaya firman-Nya mengajar kita. Jadi Alkitab merupakan buku yang tidak hanya berisi tentang kerohanian saja, melainkan buku sejarah. Bukan buku dongeng, melainkan buku sejarah. Ada bukti arkeologinya yang dapat membuktikan secara ilmiah, yang memberi pengetahuan pada kita tentang kasih karunia Allah dalam bentuk tanggung jawab Allah untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi, jika kita pintar Alkitab, kita akan memiliki berbagai macam ilmu pengetahuan yang akan mengasah daya nalar kita, yang akan mengasah etika hidup kita, supaya kita menjadi orang yang memiliki budi pekerti yang baik dan memberi pengetahuan tentang bagaimana diberkati dan bagaimana tanggung jawab kita sesudah diberkati. Kita diajar, kita punya ilmu pengetahuannya. Yang kedua, Alkitab berisi pengetahuan untuk hidup baik. Karena Alkitab berisi peringatan-peringatan, bahkan hukum-hukum yang mengatur kehidupan. Kehidupan manusia dengan Tuhan diatur sehingga kita berani pasrah hidup pada Allah, karena Allah adalah Sang Kreator yang tak pernah salah. Ada pengetahuan tentang kehidupan manusia dengan manusia, mengatur kehidupan manusia dengan manusia, sehingga kita tahu menerapkan tepo seliro dalam hidup keseharian kita. Alkitab mengajar kita antar kehidupan manusia dengan alam, tahu tentang hidup ketergantungan dengan apa yang ada di alam ini, sehingga kita harus menjaga keseimbangan alam ini. Alkitab juga mengatur kehidupan manusia secara pribadi, tahu perbuatan dosa, lalu berusaha untuk memusuhi dosa. Alkitab ajarkan hal-hal seperti itu. Jika manusia melanggar hukum Allah, jika manusia tidak melanggar hukum Allah, maka manusia tersebut pasti tidak melanggar hukum negara. Pasti manusia tersebut tidak melanggar hukum adat. Manusia yang melanggar berarti tidak baik. Dan manusia yang tidak melanggar berarti baik. Jadi, orang yang telah menerima Yesus seharusnya
hidupnya berpedoman pada firman Tuhan, sehingga dipastikan untuk menjadi orang baik. Karena firman Tuhan mengajar, berisi pengetahuan untuk hidup baik. Yang ketiga, firman Tuhan berguna untuk memperbaiki kelakuan. Jika kita masih belum baik, maka dengan belajar Alkitab akan mengubah kelakuan kita yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Karena tahu upah dosa itu maut. Sehingga orang yang belajar firman Tuhan tahu persis hukum dosa. Dan dia berani untuk memusuhi dosa dalam hidupnya. Tahu dan sadar tentang hukum tabur tuai. Hosea 8 ayat 7. Mereka yang menabur angin, mereka akan menuai puting beliung. Kalau hidupnya jahat, pasti menuai kejahatan. Maka orang belajar Alkitab sadar akan perbuatannya, sehingga tidak berani menabur angin, tidak berani menabur kejahatan, melainkan terus dia belajar menabur kebaikan, karena itu tuntutan Alkitab agar kita menjadi orang baik. Yang keempat, Alkitab mendidik manusia untuk hidup benar. Mendidik ialah memaksa untuk melakukan dengan terus-menerus, dipaksakan dengan terus-menerus. Mendidik ialah memaksa untuk melakukan perbuatan yang tidak disenangi, membuang perbuatan yang tidak disenangi. Sehingga mendidik itu memaksa terus-menerus sampai kehidupan baik itu menjadi kebiasaan bagi kita. Alkitab mendidik manusia untuk hidup baik. Jadi kita dapat hidup baik jika kita mau belajar dan menerapkan perintah Alkitab dalam hidup kita. Firman Tuhan yang mewarnai hidup kita akan membuat tuntutan hidup baik melekat di dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Terimalah Yesus, maka keselamatan menjadi milikmu. Bahkan Yesus memberikan jaminan untuk mencukupi segala kebutuhan hidupmu. Pertahankan keselamatan dan segala kebutuhan terus dicukupi dengan melakukan Filipi 4 ayat 5. Jadilah orang baik. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang hebat. Kau Allah yang mengatur kehidupan kami orang percaya. Ajari kami berani Tuhan menjadi orang baik dengan segala resikonya. Sehingga kami makin hari makin dekat dengan Engkau. Dan kehidupan kami Kau jamin. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mengakhiri, perintah Ibu harus kita lakukan tentang protokol kesehatan. Ya, pakai masker kemanapun kita pergi, jaga jarak supaya kita aman, dan yang ketiga, cuci tangan pakai sabun supaya kita tetap bersih. Kita tidak menjadi orang yang tertular atau menularkan COVID-19, dan kita boleh menjadi berkat. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, jangan lupa di like ya. Kalau yang belum pernah subscribe, di subscribe. Lalu sesudah itu kalau Bapak Ibu berkenan menjadi berkat, share kepada teman lain, supaya teman lain juga diberkati. Mari kita bersama-sama berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang telah memilih kami untuk menjadi bangsa Indonesia. Dan bangsa kami sedang mengalami carut marut, baik oleh pendemo maupun oleh COVID-19. Tapi kami percaya kuasa-Mu Tuhan akan ada untuk bangsa dan negara kami. Engkau tenangkan bagi para pendemo, Kau beri pengertian-pengertian kepada para pendemo, dan Engkau beri keberanian kepada kami untuk menghadapi COVID-19. Kau berkati Pak Jokowi Tuhan, dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat marifat, sehingga Pak Jokowi mampu mengendalikan bangsa kami dan mampu membawa bangsa kami maju bersama dengan bangsa lain. Terima kasih Bapak, Kau telah menyertai dan memberkati bangsa kami, dan izinkan bangsa kami untuk menerima Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat mereka pribadi. Saat ini kami juga berdoa untuk Pak Bambang, untuk Pak Paulus Sugito, untuk Pak Sarjianto, untuk Ibu Suharsi, untuk Octavianus Indrawijaya. Mereka butuh jamahan-Mu Tuhan. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tidak dalam nama Yesus. Engkau telah disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Bapak. Kami masih berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Kadir, Pak Warto, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Doner, dan juga Pak Sarjono. Jamah iman mereka, beri keberanian untuk melangkah Tuhan. Karena mereka telah Kau sembuhkan, maka ajak mereka Tuhan, tarik mereka untuk datang dalam ibadah. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bu Bambang, Bu Happy, Bu Winyo, Bu Hartanto, Bu Wagini, Bu Isbianto, Bu Karyanto, Bu Mbing, Bu Titik, Bu Endang, Bu Sar, Bu Demarto, Mbah Darto, Naomi dan Feni. Tuhan juga jamah dengan kasih karunia-Mu, sehingga mereka-mereka yang telah menerima jamahan-Mu ini Tuhan berani berangkat ke gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, Kau telah menyertai dan memberkati ibadah kami yang sampai saat ini akan kami akhiri di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapak. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan kau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.